atau dalam bahasa Indonesia, yaitu penelitian dan pengembangan yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. R&D merupakan metode yang apabila dilaksanakan memerlukan waktu yang cukup lama, karena ciri khas dari model ini yaitu adanya produk yang efektif untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dari itu, waktu yang digunakan relatif lebih lama karena selain harus diteliti, juga harus dikembangkan dan dilakukan uji coba. Produk dalam R&D ini tidak selalu berbentuk barang, namun juga bisa berbentuk sebuah sistem kebijakan, belajar dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada R&D dalam bidang pendidikan. Ciri khas dari model R&D adalah adanya sebuah produk. Model ini dapat kita gunakan dalam berbagai bidang seperti motor, galai, laptop, kulkas, mobil, pesawat, di mana itu semua adalah produk hasil dari R&D. Karena dalam sebuah penelitian, sebuah produk yang telah dinilai keefektifannya memiliki peranan yang cukup penting karena dapat memberikan efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Model Research and Development ini dalam dunia pendidikan merupakan proses yang dirancang untuk menciptakan, menguji, dan menerapkan inovasi serta perbaikan sistem pendidikan, metode pembelajaran, dan alat bantu pendidikan, di mana proses ini berfokus pada pengembangan produk pendidikan seperti kurikulum, modul pembelajaran, teknologi pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Selanjutnya ada ciri-ciri R&D. Secara umum, R&D memiliki ciri-ciri merancang dan mengembangkan produk, menguji coba produk, dan memvalidasi produk. Salah satu pakar yang mengembangkan konsep metode R&D bernama Brock-Edgar yang menjelaskan 4 ciri utama metode R&D. Yang pertama adalah pendidikan terhadap hasil penelitian berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Peneliti ini melakukan kajian atau penelitian pendahuluan atau preliminary untuk mengembangkan hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada pengembangan produk berdasarkan temuan analisis masalah. Pengembangan produk berdasarkan hasil penelitian awal. Yang ketiga ada pengujian lapangan di lingkungan yang pada akhirnya akan digunakan. Selanjutnya terakhir ditinjau untuk mengatasi semua kekurangan yang diidentifikasi selama fase pengujian lapangan. Selanjutnya ada tahapan R&D. Yang pertama dari Brock-Edgar. Model pengembangan Brock-Edgar merupakan model pertama yang dikaji. Tahapan model Brock-Edgar berisi panduan sistematika pengembangan model atau produk. Tahapan model pengembangan Brock-Edgar sebagai berikut. Tahapan yang pertama ialah Research and Information Collection. Tahap ini merupakan tahap awal penelitian, di mana pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang diteliti melalui angket, wawancara, maupun kajian literatur yang relevan dan fokus pada masalah. Yang kedua ada tahap planning. Pada tahap ini merupakan tahap perencanaan. Pada tahap ini peneliti merumuskan kompetensi dan menemukan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada tahap develop preliminary form of product. Tahap ini merupakan tahap pengembangan bentuk permulaan dari produk. Peneliti mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan, menyiapkan komponen pendukung, pengembangan dan evaluasi kelayakan. Tahap selanjutnya yaitu preliminary field testing. Tahap ini merupakan tahap uji coba lapangan, yang dimana peneliti ini melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Selanjutnya ada tahap main product revision. Tahap ini merupakan tahap revisi produk, yang dimana peneliti ini melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Selanjutnya ada tahap main field testing. Tahap ini merupakan tahap uji coba lapangan pertama yang dilakukan secara luas. Selanjutnya ada tahap operasional product revision. Tahap ini merupakan tahap revisi produk operasional. Peneliti melakukan perbaikan terhadap hasil uji coba utama. Selanjutnya ada operational field testing. Tahap ini merupakan tahap uji coba lapangan yang dimana peneliti melakukan uji coba validasi terhadap operasional yang telah dihasilkan. Selanjutnya ada final product revision. Tahap ini merupakan tahap revisi produk akhir. Dan terakhir ialah dissemination and implementation. Tahap ini peneliti menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan. Selanjutnya akan dilakukan oleh Hasan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi sudah dijelaskan mengenai tahapan R&D menurut Burke and Co. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pada tahapan menurut Burke and Co itu ada kelebihannya, yaitu kelebihan dari model pengembangannya, yaitu berdasarkan pada analisis kebutuhan atau masalah produk dan atau model yang didasarkan telah sesuai dengan analisis kebutuhan atau masalah. Kemudian tahapan model ini itu lebih lengkap dan lebih komprehensif, karena kalau teman-teman perhatikan tadi sebelumnya bahwasanya pada tahapan ini tuh produk dikeluarkan, produk diuji cobakan di lapangan itu berkali-kali, tidak cuma satu kali. Maka dari itu di sini uji coba validasinya itu lebih matang, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada model menurut Robert Mariby Branch, yaitu model ini dikembangkan pada tahun 1970-an dan biasa digunakan untuk pengembangan produk atau model desain pengembangan. Nah, model ini tuh biasanya digunakan dalam konteks pengembangan produk pembelajaran berbasis kinerja. Tahapan model menurut Robert Mariby Branch itu ada 4 tahapan. Pertama ada analyze, ada design, ada develop, dan ada develop, implement, dan evaluate. Mohon maaf, ada 5 ya teman-teman. Nah, ini biasanya lebih mudah diingat, itu biasanya memakai nama ADDIE seperti itu, yang mana pada tahap pertama itu analyze atau menganalisis. Nah, pada tahap ini merupakan tahap perlunya pengembangan produk atau model dan analisis kelayakan produk. Pengembangan produk diawali karena adanya masalah pada produk yang ada sebelumnya. Kita coba belajar mengenai Robert Mariby Branch itu dengan uji coba masalah yang ada di ruang kelas. Misalnya pada tahap analisis ini kita melihat kondisi di kelas, misalnya ada materi tabel seperti itu ya teman-teman. Ada materi tabel, terus ada siswa yang kelihatannya mengantuk atau tidak semangat dalam pembelajaran. Nah, itu kita analisis apakah dalam pembelajaran produk yang kita gunakan atau model-model pembelajaran yang kita gunakan kurang atau tidak sesuai dalam kondisi kelas tersebut. Kita analisis di tahap pertama. Tahap yang kedua itu merancang, karena kita sudah mengetahui problema-problemanya, yaitu metode, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan bahan pengajarannya kurang memenuhi, maka kita merancang sesuatu produk yang baru dalam proses pembelajaran Fabel. Misalnya kita akan membuat sebuah pementasan Fabel, pementasan penceritaan Fabel dan lain sebagainya, atau bahkan kita buat sebuah animasi menggunakan televisi yang bisa teman-teman lihat sekilas di belakang saya. Nanti kita tunjukkan Fabel itu kayak gimana sih visualnya, seperti itu ke teman-teman di kelas. Pasti itu akan lebih menarik perhatian mereka. Setelah itu yang tahap ketiga ada development atau mengembangkan. Tahap ini merupakan tahap pengembangan produk yang siap diterapkan atau diuji cobakan. Pada tahap ini dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Jadi di tahap pengembangan ini kita butuh yang namanya instrumen atau yang mengevaluasi atau yang menilai apakah produk yang kita keluarkan itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Nah, di sini bisa kita tujukan hasil produk kita, rancangan kita ke misalnya ke guru yang lebih senior atau ke dosen atau ke pakar-pakar pendidikan lainnya. Misalnya dalam permasalahan tadi saya punya rancangan menunjukkan visual Fabel yang di TV atau juga bisa pementasan Fabel. Di situ nanti saya tunjukkan ke guru senior apakah ini sesuai, apa tidak, apakah ini layak untuk saya luncurkan di dalam pembelajaran di kelas, seperti itu ya teman-teman. Setelah kita tahu, setelah kita nilai, kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap implementation atau penerapan, yang mana setelah kita tahu permasalahannya, kita sudah mendesain rancang bagaimana produk barunya, kita sudah tahap ke developmentnya, tahap pengembangannya, dan sudah dinilai juga, sudah direview sama pakar-pakar yang lebih senior, lebih tahu, kita terapkan dalam pembelajaran di kelas, seperti itu. Selanjutnya tahap terakhir yaitu evaluation atau mengevaluasi. Nah, tahap ini tahap yang mana memberikan evaluasi terhadap produk atau model yang dikembangkan berupa umpan balik dari pengguna produk. Pada tahap ini peneliti akan mengukur tingkat ketercapaian tujuan pengembangan produk. Nah, pada saat ini setelah kita sudah terapkan model yang kita buat, kita sudah menerapkan pembelajaran di kelas, pembelajaran materi Fabel dengan cara menunjukkan visual atau dengan
sebuah pementasan mini Fabel, pementasan mini drama Fabel. Setelah itu kita evaluasi apakah masih ada siswa yang mengantuk, yang tidak paham, atau yang terlalu bodoh amat dengan materi yang kita berikan, seperti itu teman-teman. Nah, model dari Robert Merrick Brush atau yang kita sebut sebagai EDI tadi ya, itu banyak diterapkan sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan produk atau model tertentu dalam pembelajaran. Nah, kelebihan dari model ini perlu teman-teman ketahui adalah produk atau model yang dihasilkan itu dipastikan valid karena setiap tahapan harus berdasarkan proses analisis yang mendalam, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, setiap tahapan dilakukan evaluasi sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan 5 tahap dari tahap ini ya. Itu ada analisis, ada merancang, ada mengembangkan, ada menerapkan, dan ada evaluasi. Nah, setiap tahap ini, masing-masing tahap itu ada yang namanya evaluasi. Jadi tidak, misalkan dalam menganalisis langsung ke desain itu tidak bisa. Di analisis kita perlu evaluasi, di desain perlu evaluasi, development evaluasi, implementation evaluasi, di evaluasi pun juga ada evaluasi, seperti itu teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam metode pembelajaran yang menggunakan kurikulum hasil dari model research and development atau R&D itu dirancang berdasarkan penelitian mendalam, uji coba, dan evaluasi yang memastikan bahwa metode tersebut relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kurikulum yang dikembangkan dengan model R&D itu seringkali lebih inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman, terutama dengan fokus pada pembelajaran yang aktif, kontekstual, berbasis pada kompetensi. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai beberapa tahapan dalam proses R&D. Nah, selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan dari R&D sendiri ya teman-teman. Jadi dalam model penelitian pengembangan memiliki kelebihan yang dibandingkan metode penelitian yang lain. Nah, model R&D sendiri itu memiliki kelebihan, yang mana kelebihannya dapat kita kelebihannya dapat kita lihat ya, dapat kita rasakan setelah kita evaluasi, kita ada tahap menerapkan uji coba tadi. Apalagi di sini ada yang namanya produk baru. Produk baru di sini itu bisa kita rasakan keterbaruannya. Jadi dalam belajar tidak monoton seperti itu. Yang mana kelebihannya yang pertama adalah inovatif dan responsif. Nah, dari kurikulum yang dikembangkan melalui model R&D itu selalu berdasarkan pada penelitian terbaru. Jadi seperti kita rasakan kurikulum di Indonesia itu mengalami yang perubahan dan perubahan. Sebetulnya setiap perubahan itu pasti ada keterbaruan. Nah, disitulah model R&D dikembangkan teman-teman, dilakukan model R&D itu di situ. Karena dari tahun 47 hingga saat ini kurikulum Merdeka itu setiap ada perubahan itu pasti menggunakan yang namanya R&D Research and Development. Karena setiap perubahan itu ada keterbaruannya. Dan itu pasti lebih inovatif dan lebih responsif terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, setelah itu ada yang namanya berpusat pada siswa. Kurikulum R&D itu menekankan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, seperti pembelajaran aktif dan kontekstual yang membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar. Ini kita rasakan pada kurikulum Merdeka, yang mana siswa itu lebih dituntut untuk membuat sebuah produk. Di hasilnya siswa itu tidak cuma paham, tapi siswa juga bisa membuat produk baru, seperti itu. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis data. Karena pengembangannya didasarkan pada penelitian dan uji coba, metode yang digunakan pada kurikulum ini sudah terbukti keefektifannya. Selanjutnya adaptif dan fleksibel. Kurikulum R&D seringkali mencakup pendekatan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, situasi spesifik siswa, dan perkembangan teknologi. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya dari kelebihan yang banyaknya tadi itu juga ada namanya kekurangan. Yang mana kekurangannya itu adalah memerlukan waktu yang lama. Karena kita singgung berkali-kali bahwasanya di sini ada tahapan uji coba, tahapan evaluasi juga. Di situ perlu yang namanya waktu yang relatif sangat lama, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang umumnya diterapkan dalam kurikulum yang dikembangkan melalui R&D. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL. Yang mana pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan peserta didik dalam mengerjakan proyek nyata yang memerlukan penerapan konsep-konsep yang dipelajari di kelas.
Nah, pembelajaran berbasis proyek juga memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang merupakan salah satu tujuan utama dari kurikulum berbasis kompetensi. Dan di sini bisa kita lihat di kurikulum Merdeka ada namanya pelajaran Pancasila. Setelah itu, yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL juga. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata yang menantang dan harus mencari solusi melalui penelitian, kolaborasi, analisis kritis. Nah, di sini guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan panduan dalam proses eksplorasi masalah. Nah, metode ini sangat cocok pada kurikulum hasil R&D karena kurikulum tersebut biasanya dirancang untuk merangsang kemampuan berpikir analitis dan problem solving. Nah, hasil penelitian yang dilakukan dalam proses R&D sering menunjukkan bahwa metode PBL atau problem based learning itu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, pembelajaran aktif atau active learning melibatkan berbagai aktivitas yang menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok, role playing, diskusi studi kasus, debat, dan simulasi. Selanjutnya ada blended learning, yang mana mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri melalui platform digital sambil sambil tetap mendapatkan panduan dan diskusi di kelas. Ini bisa kita rasakan ketika pandemi kemarin kita belajar secara daring, tetapi di sini tetap ada peran guru aktif di meeting, di Zoom meeting atau di Google Meet seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kelima adalah differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi, yang mana metode yang menyesuaikan instruksi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda di antara siswa. Ini mencakup variasi dalam konten, proses, dan produk berdasarkan gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa. Selanjutnya ada gamifikasi atau gamification, yang mana penerapan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini bisa mencakup penggunaan poin, level, atau penghargaan untuk memotivasi peserta didik. Jadi setiap pembelajaran itu tidak harus monoton belajar materi, tugas, tapi di sini ada yang namanya game atau ice breaking agar siswa juga tidak suntuk di kelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada flipped classroom atau kelas terbalik, yang mana metode ini siswa mempelajari materi secara mandiri di rumah melalui video atau bahan bacaan, kemudian menggunakan waktu di kelas untuk berdiskusi, menganalisis, atau menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan praktis. Nah, dalam kurikulum yang dikembangkan melalui R&D, flipped classroom sering diterapkan untuk meningkatkan efektivitas waktu tatap muka dan mendorong pembelajaran mandiri. Yang kedelapan adalah collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif, yang mana melibatkan siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Metode ini mendorong partisipasi aktif dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Selanjutnya ada contextual teaching and learning atau CTL, yang mana pembelajaran kontekstual itu adalah pendekatan yang menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan konteks dunia nyata. Peserta didik diajak untuk mengikatkan apa yang dipelajari di kelas dengan pengalaman atau lingkungan mereka. Nah, metode ini sering muncul dalam kurikulum hasil R&D karena uji coba menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual membantu siswa memahami materi lebih baik dan mengaitkannya dengan situasi nyata sehingga relevansi materi menjadi lebih tinggi. Nah, itu tadi beberapa pembahasan mengenai model pembelajaran R&D. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Setelah dijelaskan bagaimana sih model pengembangan kurikulum risk and development, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pembahasan kami berdua. Model penelitian pengembangan R&D atau merupakan proses penelitian yang diawali dari proses analisis terhadap masalah. Penemuan terhadap masalah diatasi dengan pengembangan sebuah produk atau model. Produk atau model yang dikembangkan dan dirancang untuk menjawab permasalahan. Sebelum produk atau model diterapkan, terlebih dahulu divalidasi, diuji cobakan, dan direvisi. Hasil dari revisi melahirkan produk atau model yang berkualitas tinggi sehingga layak diterapkan untuk masyarakat secara luas. Metode pembelajaran dalam kurikulum yang dirancang untuk lebih kolaboratif, partisipatif,
dan kontekstual yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih bermakna dan dalam keadaan kebutuhan masih ada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.